Selamat pagi, saudara sekalian. Em, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Exodus, kitab Keluaran. Kita sampai pada tulah yang ketujuh ya. Ini hujan es. Bacaan agak panjang, saya akan membacakan dari ayat 13. Kita baca sampai selesai. Ini ayat 35 terakhir. Saya baca Keluaran 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab kali ini aku akan melepas segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat melayangkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan sampar sehingga engkau terhapus dari muka bumi? Tetapi aku membiarkan engkau hidup dengan maksud untuk memperlihatkan kekuatanku kepadamu supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih saja menghalang-halangi umatku dan tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir sejak berdirinya Mesir sampai saat ini. Oleh sebab itu perintahkanlah supaya ternakmu dan segala milikmu di padang dibawa ke tempat yang aman. Sebab semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak kembali berkumpul di rumah akan mati ditimpa oleh hujan es. Lalu pegawai-pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan memerintahkan agar hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tapi mereka yang tidak menghiraukan firman Tuhan membiarkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan padang di tanah Mesir. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, Tuhan melepas guru serta hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Hujan es turun disertai kilat yang menyambar-nyambar, luar biasa dahsyatnya. Belum pernah terjadi demikian di seluruh negeri Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu membinasakan segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Segala tumbuh-tumbuhan di padang dibinasakan oleh hujan itu dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, hujan es tidak turun. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa kali ini. Tuhan memang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, cukuplah sudah guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu. Aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Lalu berkatalah Musa kepadanya, sekeluarnya aku dari kota ini, aku akan merentangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa engkau dan para pegawaimu belum takut kepada Tuhan Allah. Ketika itu tanaman rami dan jelai dihancurkan sebab jelai sedang berbulir dan rami sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak dihancurkan sebab belum tiba musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu dari hadapan Firaun. Ia merentangkan tangannya kepada Tuhan sehingga guru serta hujan es berhenti dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat hujan, guru serta hujan es telah berhenti, ia tetap berbuat dosa dan mengeraskan hatinya. Demikian pula pegawai-pegawainya. Firaun tetap berkeras hati sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari Minggu ini. Tuhan yang menolong kami, menolong hamba-Mu, menolong kami semua. Kami bisa mengerti kehendak Tuhan, kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa, mencelikkan mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kami boleh mendengar sabda Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini adalah tulah yang ketujuh. Sekali lagi ya, seperti biasa, saudara akan mendapati ada ulangan-ulangan. Ya, and yet ini bukan ulangan yang klise, karena tetap ada progres ya. Ada kemajuan di sini.
seperti yang kita bisa baca di dalam cerita ini ya. Apa yang kita bisa baca, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini ya. Nah, sudah waktu kita tadi membaca pasal ya, ayat demi ayat, saya percaya sudah bisa melihat yang mana yang baru yang belum ada pada tulah sebelumnya, yang mana merupakan pengulangan. Misalnya salah satu yang baru di sini ya ini bahwa di sini dikatakan ini untuk pertama kalinya ya, ini tulah ini punya effects, punya akibat ya untuk tumbuh-tumbuhan ya di dalam bahasa Indonesia, apa ini ya istilah yang dipakai di sini, tumbuh-tumbuhan vegetation ya, ini vegetasi ya, itu menyatakan sekali lagi bahwa tulah ini memiliki dimensi kosmik ya. Jadi saudara melihat di dalam tulah sebelumnya, misalnya kita ini livestock ya, ini ternak, kali ini ya ini bukan cuma ternak ya, bukan cuma manusia, tapi juga vegetasi di sini ya, tumbuh-tumbuhan padang ya, di tanah Mesir. Saudara membaca di situ dimensinya, ini apa scope, nah itu kali ini tumbuhan juga terkena dampaknya ya. Pengulangannya ya tentu saja seperti yang kita sudah bahas di sini, Tuhan konsisten dengan beritanya yang singkat ini. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, sederhana ya, agaknya memang membebaskan orang dari belenggu idol, belenggu berhala ini ya. Kelihatannya seperti kayak perintah yang sederhana gitu ya untuk orang bisa beribadah, tapi kenyataannya memang orang itu untuk bisa beribadah saja ya, itu perlu ada struggle di sini, ada banyak perlawanan ya, ada banyak permusuhan yang harus dihadapi. Padahal apa sih ini perintahnya? Tuhan kan nggak minta aneh-aneh ya, cuma membiarkan umatnya pergi supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan yang mereka percaya. Ya, di dalam kehidupan saudara dan saya ini struggle-nya juga real. Apa sih sebetulnya yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita? By the way, waktu di sini kita bicara ibadah, tentu saja bukan bicara ibadah pada hari Minggu. Kalau itu kita di Eropa mungkin lumayan bebas kali ya. Saya assume sih kita bebas, nggak ada juga yang menganiaya kita gitu. Tetangga kita nggak keberatan kita mau ke gereja hari Minggu. Tapi beribadah kepada Tuhan secara totalitas, ya, secara totalitas benar-benar lepas daripada semua bondage yang ada di dalam dunia ini, ideologi yang seringkali membelenggu kita. Memang ini merupakan satu perjuangan, ini sesuatu yang banyak permusuhan yang kita alami di dalam dunia ini. Saudara melihat di dalam cerita ini vegetasi ya menyatakan bahwa tulah yang diberikan oleh Tuhan di situ, yang dihadirkan oleh Tuhan ini menyentuh nature order itu secara keseluruhan ya, bukan cuma satu bagian saja, tapi secara keseluruhan. Fredheim menulis ya di sini cuma tinggal light and darkness ya yang belum untouched, tapi harinya nanti akan tiba di mana urusan light and darkness yang very much ini ya penting untuk theology of creation juga nanti akan affected, tapi di dalam bagian ini sudah melihat belum gitu ya ini, tapi sudah menyentuh manusia ya, ternak, binatang, vegetasi, tumbuh-tumbuhan ya, ini seluruh natural order itu sudah affected ya melalui datangnya tulah yang diberikan Tuhan di sini. Saudara perhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi ya, kalau kita membacanya, Tuhan tahu bahwa Firaun itu masih menghalang-halangi umatnya untuk beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menurunkan tulah yang lain di sini ya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-14 ya, ayat ke-14, ayat yang kedua yang kita baca tadi ya. Tuhan itu melepas segala tulah terhadap Mesir, terhadap Firaun, terhadap pegawai-pegawainya, terhadap rakyatnya. Tujuannya adalah supaya mereka mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, tidak ada yang seperti Yahweh di seluruh bumi. Ini kan universal knowledge of the Lord.
Tapi waktu bicara tentang universal knowledge of the Lord di sini ya, saudara, ini aspeknya itu ternyata negatif itu. Ini bukan satu pengetahuan yang kemudian mereka jadi mengetahui, mengenal lalu beribadah ya kepada Yahweh, bukan. Tapi mereka di sini ya makin mengeraskan hati seperti sudah membaca ya. Jadi waktu di sini bicara tentang universal knowledge of the Lord atau universal knowledge of God ya, disertai dengan apa ya, hardening motif ya, disertai dengan motif pengerasan hati itu ya. Semakin mereka mengetahui, semakin mereka itu keras hatinya itu. Ini sekali lagi ya saya menakutkan ya. Ternyata mengenal Tuhan itu nggak harus mengenal di dalam pengertian mengetahui ya di sini ya, nggak harus dalam pengertian mengenal di dalam kasih ya, di dalam covenantal relationship, di dalam kehidupan yang beribadah kepadanya, tapi juga mengenal, mengetahui di dalam pengertian ya makin keras hatinya, makin tidak percaya. And yet mengetahui bahwa yang melakukan ini adalah Tuhan. Orang bisa berbagian di dalam karya Tuhan secara positif atau berbagian di dalam karya Tuhan secara negatif dalam pengertian dia terus menentang ya. Seperti di sini ya, di dalam kehidupan Firaun. So, hardening motif ini ya, saudara nggak bisa overlook, jelas sekali. And yet Alkitab tetap mengatakan bahwa ini adalah knowledge of the Lord, knowledge of Yahweh. That you may know ya, that there is none like Yahweh in all the earth. Perhatikan bahwa sebelumnya ya, kalau saudara masih ingat di dalam pasal 7 di situ dikatakan bahwa itu diberikan, tulah-tulah ini diberikan ya. Itu kita baca aja ya. Nanti kita salah kutip, kita baca 7 ya. Mari kita membuka pasal 7 ya. 7 ayat yang ke 23 ya. Pharaoh turned and went into his house, and he did not take even this to heart. Did not take even this to heart. Mengetahui sih mengetahui gitu ya, mengetahui, tapi enggak take this into his heart ya. Dia tidak menghayatinya, saya enggak gitu. Dia mengeraskan hatinya itu seperti kayak untouched ya, enggak mau disentuh di situ. Bahaya ya saya itu mendengar firman Tuhan seperti ini. Bukan enggak ada firman Tuhan, bukan enggak ada kesempatan untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan, tapi hati itu enggak pernah tersentuh. Hatinya itu enggak pernah terbawa. Kalaupun hati terbawa ya terbawa makin keras dalam hal ini ya. Bukannya tersentuh terus kemudian bertobat, dan dia sudah baca di dalam bagian-bagian tertentu, termasuk dalam bagian hari ini ya, dikatakan bahwa dia mengaku dosa dan sebagainya. Ini apa gitu artinya? Seperti kayak sudah mulai masuk kepada wilayah hati, dan dia tetap enggak juga sebetulnya. Tuhan mengatakan di dalam ayat yang tadi kita baca ya, ini sebetulnya Tuhan itu sudah bisa ya membunuh Firaun. Sekali lagi kita sudah pernah membahas di sini ya. Kenapa kelihatan tulah ini seperti bertele-tele gitu ya, seperti nggak langsung ya? Karena memang tujuan Tuhan itu bukan saja, bukan saja supaya orang Israel itu bisa segera keluar gitu ya. Kalau itu tujuannya, dan langsung aja dikasih final blow, tulah ke-10 ya, mungkin langsung jerah dan kapok gitu. Tapi bukan ya, ini jelas ya. Kalau sudah baca di dalam bagian hari ini, Tuhan bukan nggak bisa langsung membunuh Firaun dan rakyatnya, bisa ya. Ayat 15. Bukankah sudah lama aku dapat melayangkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan sampar sehingga engkau terhapus dari muka bumi. Ini bukan masalah Tuhan itu bertele-tele atau Tuhan itu kok terlalu lambat atau dia bisa melakukan itu ya. Tetapi kenapa sih? Kenapa masih ada tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekarang 7 gitu? Saudara membaca di ayat ke-16, ya. Tetapi aku membiarkan engkau hidup dengan maksud untuk memperlihatkan kekuatanku kepadamu, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Saudara perhatikan di sini ya, the goal itu adalah kemasyuran nama Tuhan. The glory of God, the glory of the Lord. Ini yang seringkali kita lupa ya, kita maunya secepat mungkin ya, secepat mungkin keluar daripada penderitaan ya,
secepat mungkin bisa beribadah, ya, secepat mungkin ada result untuk umat Tuhan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi goalnya di sini seperti saudara baca, ya, ini yang kita perlu belajar, bukan cuma secara teoritis, ya, tapi di dalam kehidupan kita, yaitu supaya nama Tuhan dimasyurkan di seluruh bumi, termasuk dengan kekerasan hati orang yang menolak Tuhan, termasuk. Karena di sini Tuhan sudah tahu kok, ya, kalau Firaun itu masih saja mengeraskan hati, dia tahu. Dan kali ini kalau sudah baca, ya, bukan cuma Tuhan yang tahu, ya, itu kita pernah bahas di dalam khotbah yang sebelumnya, ya, bagaimana Tuhan itu akomodir, ya, soal di dalam ketidaktahuannya Musa gitu, ya, seperti kayak seolah-olah memberikan dirinya itu tertipu bersama dengan Musa. Tapi bagian ini sudah melihat gambaran yang terbalik. Di sini Musa jadi tahu seperti Tuhan, ya. Coba baca saudara, ini ya, kita agak ini ya, apa, lompat-lompat di ayat 29. Di situ kan Musa berkata kepada Firaun, ya. Lalu kemudian 30, ini perkataan Musa masih, ya. Tetapi aku tahu bahwa engkau dan para pegawai belum takut kepada Tuhan Allah. Nah, di sini Musa tahu bersama dengan Tuhan. Kalau sebelumnya itu seperti kayak Musa itu tanda kutip tertipu gitu, ya. Tertipu oleh Firaun gitu. Tapi bagian ini ya Tuhan memberitahukan. So, ada progres ya di sini. Ya, sudah membaca tulah demi tulah itu sebetulnya nggak sama loh sebetulnya gitu, ya. Tulahnya jelas-jelas nggak sama, ya. Tapi juga ceritanya, ya, apa yang terjadi di sini, ya, bagaimana Musa dan sebagainya, itu juga lain di sini, ya. Nah, di sini Tuhan yang membawa Musa untuk tahu bahwa Firaun ini nggak akan jerah di sini. Nah, ini kan sudah melihat 29-30, Musa tahu, ya, ini. Yang tahu bukan saja Tuhan, tapi Musa juga tahu bahwa Firaun dan para pegawainya belum takut kepada Tuhan Allah. Jadi sekali lagi ya, saya, goalnya itu apa gitu? Goalnya itu yaitu supaya nama Tuhan dimasyurkan di seluruh bumi, termasuk juga dengan penolakan Firaun yang terus-menerus ini, ya. Nama Tuhan juga dimasyurkan di seluruh bumi. Nah, ini Fred Heim pakai istilah a larger salutary purpose, ya. Pharaoh itu diberikan kehidupan karena ada larger salutary purpose ini, ya. Karena kalau Tuhan nggak ada bagian ini, ya, Tuhan nggak punya goal yang lebih luas ini, ya Pharaoh sudah boleh dibunuh dari kapan-kapan, gitu. Sudah boleh selesai hidupnya dari kapan-kapan. Anyway, dia nggak berbuah, dia nggak percaya kepada Tuhan, dan bukan saja dia nggak percaya, dia menindas orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah boleh selesai kehidupannya. But again, the fact bahwa dia masih hidup, ternyata ada, ya, ini God's larger salutary purpose, universal knowledge of the Lord, even melalui kekerasan hati manusia yang terus-menerus menolak Tuhan, ya. Perhatikan bahwa Alkitab di sini, ya, sudah sejak dari awal itu membicarakan tentang konsep universalitas ini, konsep in all the earth, ya, konsep entire earth, konsep bahwa Injil itu memang untuk semua orang, ya. Ini sudah as early as bagian ini, ya, sebetulnya sudah juga bisa ketemu juga di kitab Kejadian, ya. Ini adalah kitab Keluaran. Saudara bisa membaca di sini supaya nama Tuhan dimasyurkan di seluruh bumi, di seluruh bumi, di seluruh, ya. Bukan di bagian bumi tertentu, bukan, tapi di seluruh bumi. Tuhan itu kuasanya seperti kita sudah pernah bahas, ya, dari Matius 28. Dia itu kuasanya itu diberikan kepada Tuhan, ya. Bapa yang di sorga itu memberikan kuasa otoritas itu kepada anaknya, yaitu di sorga dan di bumi. So kuasanya itu universal, and therefore pengutusan untuk memberitakan gospel, memberitakan Injil itu juga harus universal, karena apa? Ya karena kuasanya Kristus itu universal. Kalau kuasanya universal tapi terus kemudian hati kita sempit, ya kita mempersempit dengan teritori tertentu itu dan kelompok tertentu, ya kita seperti kayak nggak betul-betul percaya dengan kuasa Tuhan yang universal itu. So, saudara membaca di sini, ya, urusannya itu dengan Mesir, ya. Tapi saudara nggak mendapati di sini supaya namaku dimasukkan di seluruh Mesir gitu misalnya. Apalagi Goshen. Bukan, tapi di seluruh bumi, ya. The entire earth itu should know the Lord, ya, whether in a negative or in a positive way. Ya. Berbahagialah mereka mengenal Tuhan in a positive way, bukan in a negative way seperti Pharaoh di sini, ya.
universalitas ya, saudara. Nah, kemudian saudara bisa membaca juga di dalam bagian ini ya, itu ini yang menarik ya, saudara. Selalu kita kagum dan heran ya dengan cara Tuhan bekerja gitu. Kita yang kurang dewasa ini seringkali saya berpikirnya kan hitam putih gitu ya. Tapi di sini Tuhan itu ada diferensiasi ya. Diferensiasi dan dia masih memberikan kesempatan ya untuk orang itu boleh berespons dengan benar di hadapan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Maksud saya adalah ini saya ayat 19 ya. Ini kan hukuman sudah dinubuatkan ya. Ini kan hukuman sudah diberitakan. Hak penghakiman ini kan ya. Tapi perhatikan ayat 19. Oleh sebab itu perintahkanlah supaya ternakmu, segala milikmu di padang, dibawa ke tempat yang aman. Sebab semua orang dan segala hewan yang ada di padang tidak kembali berkumpul di rumah akan mati ditimpa oleh hujan es. Sudah, dan saya mungkin kita akan pikir, untuk apa ya kalimat ini ya? Bikin penghakiman nggak efektif dong gitu. Mungkin kita akan pikir, nah nanti seandainya kalau misalnya semua orang Mesir itu benar-benar mendengarkan ini kan ya nggak jadi percuma dong pengumuman ini, pengumuman penghakiman ini hujan es. Jadi batal dong. Sekali lagi ya saya, memang pernah batal sih ya. Perkataan yang diucapkan Yunus itu kan batal. Sekali lagi ya, ini apa komparasi dengan Yunus. Sesungguhnya ya Tuhan akan menjungkir balikan Niniwe. Gagal kan ternyata kan ya. Karena apa? Ya karena orang Niniwe bertobat. Lalu yang jengkel siapa sih? Yang jengkel Yunus bukan Tuhan itu. Tuhan sih nggak pernah jengkel dengan orang bertobat, sih. Termasuk kalau semua bertobat, nggak pernah jengkel, sih. Yang jengkel mungkin saudara dan saya, gitu. Karena kita kepingin ada yang dihukum, gitu. Ini loh, saya ini bedanya kita dengan Tuhan. Coba saudara perhatikan ya. Tuhan sudah mengumumkan penghakiman, nah ini tulah ya. Tapi masih aja ada kesempatan untuk bertobat di situ ya. Masih diberikan ruang kalau orang itu mau respons dengan benar di hadapan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. So, ada kemungkinan ini loh, saya kemungkinan ini. Nah, ini mencengangkan saya untuk kita gitu ya. Di dalam cara berpikir kita mungkin cenderung black and white. Kalau mau murka ya sudah murka, nggak usah kasih kesempatan lagi begitu kan ya. Tapi Tuhan di sini masih memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya ya. Oleh sebab itu perintahkanlah supaya ternakmu dan segala milikmu di padang dibawa ke tempat yang aman. Dan betul saya, saudara membaca di sini ada ya sekelompok orang Mesir, kita nggak tahu berapa persen, berapa jumlahnya ya. Alkitab nggak mencatat itu, tapi hanya dikatakan ada diferensiasi di sini. Ternyata ada pegawai-pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, memerintahkan agar hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tapi kemudian ada yang tidak menghiraukan firman Tuhan. Ini berarti apa sih, saudara? Berarti ya sekali lagi ya, saya pinjam istilah ini, Pak. Ini kutip dari Fred Heim ya. Dia bilang seperti ini, saudara. The God of the Hebrew was making an impression of some of Pharaoh's servants. There is still some openness to Egypt's future at this point. There is still some openness to Egypt's future at this point. Sampai kepada poin ini, saudara, masih ada future yang open sebetulnya itu untuk orang Mesir. Kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau mendengarkan firman Tuhan, masih diberikan kesempatan. Tetapi ya, seperti saudara baca di situ di dalam bagian berikutnya dikatakan ada juga mereka yang tidak menghiraukan firman Tuhan. Mereka ini tetap membiarkan hamba-hambanya ternaknya tetap di padang. Dan akhirnya terus kemudian inilah kelompok orang-orang yang ya bersama dengan Firaun tetap mengeraskan hati mereka. Jadi di sini direspon secara berbeda ya, bahkan oleh orang Mesir sendiri ada yang tetap mengeraskan hatinya, ya. Ada yang tidak nggak ada fear of God ya. Mereka menantang Tuhan, so what gitu ya. Dan mereka akhirnya mengalami malapetaka ini. Menarik saya ini kembali apa itu Fred Heim ya berusaha mengaitkan ini juga secara positif. Kalau di sini kan memang digambarkan Tuhan itu adalah Allah semua bangsa, termasuk juga Allah yang berkuasa di Mesir ya. Allah yang berkuasa di Mesir. Despite gambarannya memang cenderung negatif di situ ya. Tapi later on ya ini ada positive assessment ya. Positive assessment tentang
relasi orang Mesir dengan Yahweh ya. Coba kita baca ya. Ini kitab Yesaya 19 ya. 19. Kitab Yesaya 19 mulai dari ayat 19 ya. 19. Saya baca ya. In that day there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the Lord at its border. It will be a sign and a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt. When they cry to the Lord because of oppressors, he will send them a savior and defender and deliver them. And the Lord will make himself known to the Egyptian, and the Egyptians will know the Lord in that day and worship with sacrifice and offering. And they will make vows to the Lord and perform them. And the Lord will strike Egypt, striking and healing. And they will return to the Lord, and he will listen to their pleas for mercy and heal them. In that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and Assyria will come into Egypt, and Egypt into Assyria, and the Egyptian will worship with the Assyrians. In that day Israel will be the third with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the earth, whom the Lord of hosts has blessed, saying, Blessed be Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. Sudah lihat ya, ini visinya gitu. Visinya Yesaya 19. Wah, ini provokatif sekali ya, saya sangat provokatif ini. Sudah tahu kan Egypt itu siapa? Assyria itu siapa, saya? Assyria ya. Ini musuh-musuh Israel gitu. Ini bangsa opresor gitu ya. Tapi di sini disebut Blessed be Egypt, my people, Assyria, the work of my hands. Salah ini. Nah ini loh saya, universality of the Lord. Di dalam pengertian yang tadinya itu negatif di sini. Sudah melihat ini gambarnya negatif kan ya. Egypt yang dihukum. Tapi ada sekelompok orang yang ada fear of the Lord ya. Mereka mendengar firman Tuhan. Nah ini saya. Kemudian ada visi eskatologis ini ya. Visi eskatologis orang-orang ya musuh-musuh Israel, musuh umat Tuhan ya, musuh-musuh umat Tuhan akan dibuat percaya kepada Tuhan. Nah ini saya, kita perlu iman seperti ini ya, kita perlu pengharapan seperti ini. Kadang-kadang saya pelayanan kita itu di dalam keterbatasan cinta kasih kita, hati kita yang nggak terlalu luas ya, saya hanya berurusan dengan orang-orang yang gampang ya, saya orang-orang yang nggak menghina kita, yang suka sama kita, yang menghormati kita gitu ya, yang menghargai kita dan sebagainya. Tapi orang-orang yang terus kemudian ya musuh ya, memusuhi kita, membenci kita, apalagi memfitnah dan sebagainya gitu. Kita langsung ini ya Pak, nggak tertarik lagi untuk menjangkau mereka. Kita langsung melakukan theological justification. Mereka memang ini keras hati seperti Firaun gitu ya. Coba berarti baca lagi ya saya ini ya. Ini Yesaya ini visi dari Yesaya ya. Pasal 19 ini. Ini musuh-musuh Israel ya. Musuh-musuh bebuyutan ini ya. Kaum bangsa opresor ini ya. Ternyata dirangkul seperti ini. Dan Tuhan sendiri menyebut mereka ini umatnya. Apa sih yang kita bisa pelajari di sini ya, saya? Ya sekali lagi ya, ini apa universality of Yahweh. Di dalam pengertian yang positif ya di sini, pengertian yang positif bukan cuma negatif. Kalau di dalam cerita Exodus ini kan memang kebanyakan negatif ya, saya. Tuhan tetap berkuasa di Mesir dan Tuhan menyatakan murkanya penghakimannya dengan negatif ya di dalam pengertian ini. Dan sebagian memang ini antisipasi di situ ya, antisipasi daripada visi eskatologi ini yang diucapkan Yesaya ya, much later. Di sini ada ini antisipasinya, sekelompok orang Mesir yang mendengar firman Tuhan ya. Sampai nanti akhirnya Yesaya bisa mengatakan firman Tuhan, Blessed be Egypt my people. Ini loh saya, kapan ya kita bisa punya keluasan hati yang seperti ini ya. Satu keluasan hati yang seperti Tuhan. Tuhan yang diberitakan oleh Yesaya. Kita teruskan ya saya di dalam pasal ini. Firaun somehow ya ini ada seperti kayak confession gini ya. I have sinned ya. I have sinned. Yahweh itu yang benar dan saya dan rakyatku ini yang in the wrong. Wah, ada semacam confession di sini. Dan bukan cuma itu saya. Ini untuk ketiga kalinya ya. Ketiga kalinya Firaun minta kepada Musa supaya berdoa syafaat ya, supaya mendoakan ya, supaya berdoa untuk Musa dan menghentikan tulah ini. Dan juga
ketiga kalinya juga bersama dengan ini juga ketiga kalinya Firaun menjanjikan bahwa Israel akan boleh pergi. Tetapi saudara membaca again di dalam bagian ini ya, Firaun untuk kesekian kalinya ya tidak menepati janjinya. Firaun tetap mengeraskan hati. Padahal sebelumnya dia bicara kepada ini Musa dan Harun. Aku telah berdosa kali ini. 27. Tuhan memang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Jadi ini apa? Confession yang gak tulus. Ya. Satu confession yang tetap di sini dikatakan ini ya. Kalau saudara membaca 34 ya dikatakan ia tetap berbuat dosa. Jadi di dalam ayat yang ke-27 Firaun mengatakan aku telah berdosa kali ini. Tuhan memang benar tapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Tapi kemudian saudara membaca dalam ayat ke-34 ya penulis kitab Keluaran mengatakan tetapi ketika Firaun melihat hujan guru serta hujan es telah berhenti ia tetap berbuat dosa dan mengeraskan hatinya. Saudara, ini confession apa sih ini, saudara? Perhatikan ya ini. Ini confession karena terpaksa, gitu. Confession karena punishment, confession pengakuan dosa karena menderita, saudara. Tapi begitu penderitaan itu diangkat, ya, begitu penderitaan itu diangkat, maka ya confession ini ditarik kembali. Hati-hati ya, saudara. Kita kan hanya datang kepada Tuhan, introspeksi, rendah hati, confession of sin, ya, bergantung kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita sulit, tapi waktu kehidupan kita itu nggak sulit ya. Ketika kesulitan diangkat dari kehidupan kita langsung lupa kepada Tuhan. Ini Firaun sih, ini Firaun, ini bukan orang Kristen, ini Firaun. Sekali lagi ya sih. Kalau kehidupan kita hanya dekat kepada Tuhan, kita hanya mendekatkan diri, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan sebagainya, kita berdoa, ya kita jadi religius. Ya. Waktu ada kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi waktu kesulitan itu ditarik, diangkat dari kita jadi nggak beribadah lagi kepada Tuhan, kita jadi lupa kepada Tuhan. Ya itulah ini Firaun. Orang Kristen itu bukan itu, saya bukan. Dia senantiasa bergantung kepada Tuhan. Waktu nggak ada kesulitan di dalam kehidupan dia, ya, dia tetap berdoksologi, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia nggak melupakan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia bersyukur, dia merayakan kebaikan Tuhan. Waktu ada kesulitan di dalam kehidupannya, ya dia bergantung kepada Tuhan juga. Dia bukan marah-marah, dia bukan meninggalkan Tuhan, dia bukan kecewa, tapi dia meratap, ya, dia bisa meratap di hadapan Tuhan. Dia bisa berseru ke hadapan Tuhan. Jadi entah ada tulah atau nggak ada tulah, ada kesulitan atau nggak ada kesulitan, tetap beribadah kepada Tuhan. Itu orang Kristen, tetapi di sini sudah melihat Firaun ini ya, tipikal. Ada pengakuan dosa, ada kerendahan hati, tapi waktu kesulitan itu ditarik. Nah, ini bukan pertama kalinya sih sebetulnya, ya. Tapi mungkin baru pertama kali kita sentuh di dalam khotbah ya. Di sini Firaun ya tidak lagi mengindahkan janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Karena bagi Firaun ya yang penting itu bukan bagaimana berrelasi dengan Tuhan, bukan itu. Bukan bagaimana dia bertobat mengakui dosanya di hadapan Tuhan karena dia sudah melukai Tuhan, bukan. Yang penting bagi dia itu adalah keadaan mujur di dalam kehidupannya. Yang penting dalam kehidupannya itu adalah ya nggak ada tulah, nggak ada penderitaan. Itu yang penting dalam kehidupannya. Dia nggak tertarik untuk memperbaiki kehidupannya di hadapan Tuhan. Nggak tertarik. Dia nggak tertarik itu bertobat. Dia tertarik supaya tulah itu nggak ada lagi. Nah ini yang dia tertarik. Gitu. Dan dia tetap melanjutkan power abuse yang selama ini memang dia sudah lakukan. Ya itu yang dia tertarik. Gitu. Memang dia mau jadi Tuhan, ya padahal dia bukan Tuhan. So, saudara melihat di dalam bagian ini ya, bagaimana Firaun seolah-olah mengaku dosa, tapi sebetulnya nggak betul-betul ada pengakuan dosa di dalam dirinya. Terakhir, saya mungkin poin terakhir di sini ya, sudah melihat ada di sini dikatakan bahwa plague ini ya, ini 2 kali sudah bisa membaca di dalam 18 dan 24 ya. Incomparable ya, coba kita baca lagi ya, ini 18 ya. Tuhan itu menurunkan hujan es yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir
sejak berdirinya Mesir sampai saat ini. Belum pernah terjadi di Mesir. 18 lalu 24. Ya, ini diulang nih. Hujan es turun disertai kilat yang menyambar-nyambar luar biasa dahsyatnya. Belum pernah terjadi demikian di seluruh negeri Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. So, Fredheim menulis tentang incomparability of this plague, ya, sampai 2 kali ditekankan. The incomparability of this plague. Ini apa sih sebetulnya? Ini sebetulnya menjadi satu warning, tanda, ya, peringatan yang sangat kuat untuk Firaun dan para pegawainya dan rakyatnya, bahwa nanti akan ada, saya kutip Fredheim, incomparable fury of the plague of death di pasal ke-11, ya, yang juga incomparable. Ya. Tapi agaknya lagi-lagi Firaun nggak bisa menangkap ini. Tuhan saya di dalam memperingatkan kehidupan manusia itu dia nggak langsung ya, dia nggak langsung gitu. Dia pakai cara yang bertahap ya sebetulnya itu. Dan berbahagia ya kalau saudara dan saya waktu kita diperingatkan Tuhan, ya itu kita sudah bisa melihat tanda peringatan ini dan bukan harus Tuhan sampai pakai apa ini ya. Kalau C.S. Lewis kan mengatakan itu apa, penderitaan terjadi dalam kehidupan itu megafon ya. Tuhan sudah pakai megafon itu. Hopefully Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, nggak selalu pakai megafon ya, saya pakai megafon dengan peringatan-peringatan yang sederhana. Harusnya saudara dan saya itu sudah bisa introspeksi, itu berbahagia kalau seperti itu. Tapi saudara melihat di dalam cerita ini ya, Firaun ya dan pegawai-pegawainya, rakyatnya, nggak bisa melihat ini sebagai satu tanda yang jelas yang diberikan oleh Tuhan supaya mereka itu bertobat. Malah mereka nggak mengindahkan itu ya. Mereka tetap dengan ketidakpercayaan, dengan kekerasan hatinya, melawan Tuhan, tidak menepati janjinya, berpura-pura untuk mengaku dosa ya. Padahal yang ada di dalam hatinya bukan bagaimana menyesal di hadapan Tuhan, bagaimana mau bertobat, tetapi bagaimana supaya penderitaan itu disingkirkan dari kehidupannya. Sekali lagi ya saya, ini apa yang kita bisa pelajari dari tulah yang ketujuh ini ya, kita bisa belajar dari bagaimana Tuhan ya memberikan proses kepada manusia untuk bertobat, tapi kita melihat bagaimana manusia juga seringkali mengeraskan hatinya. Dan dia tetap ada diferensiasi di situ ya. Ada yang percaya, ya, ada yang mengindahkan firman Tuhan, tapi ada yang tetap mengeraskan hatinya. Ya, dan Tuhan memberikan perbedaan juga. Yang mendengarkan firman Tuhan tidak ditimpa malapetaka, nggak harus mengalami tulah itu. Jadi ada diferensiasi di sini. Tapi bagi mereka yang mengeraskan hatinya, ya tulah tetap menimpa mereka. Harap Tuhan memberkati kita. Ya, hari ini kita berhenti sampai di sini. Mungkin ini agak pendek pembahasan, tapi kita akan melanjutkan sampai pembahasan tulah yang terakhir dan harap kita bisa mendapat keseluruhan picture ya daripada bagaimana Tuhan membebaskan umatnya Israel. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang sekali lagi Roh-Mu yang kudus boleh memakai pemberitaan firman Tuhan ini, kami bisa disadarkan dan kami semakin mencintai Tuhan bukan demi kelancaran di dalam kehidupan kami, bukan demi tidak adanya tulah atau penderitaan, tapi karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami dan kami juga ingin mengasihi Tuhan kembali. Kiranya Tuhan yang menguduskan kami, menguduskan jemaat-Mu, dan membawa kami ke dalam kehidupannya. Semakin beribadah kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.